Kekasih hati Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Agape adalah cinta sejati yang tidak mencatat dan menyimpan daftar kesalahan orang lain. Kekasih hati Tuhan, seberapa seringkah kita menyimpan arsip sejarah kesalahan pasangan, anak-anak atau teman kita yang siap untuk dibuka dan digunakan kembali setiap kali mereka melakukan kesalahan di masa depan. Kalau mau jujur, bukankah dalam kemarahan kita tidak jarang kita tergoda untuk mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu sesama, merasa bahwa itu membuat kita memiliki posisi yang lebih unggul atas mereka. Namun hari ini kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah hal seperti ini mencerminkan agape, cinta Tuhan yang sejati itu? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa cinta yang sejati tidak mempertahankan catatan dosa-dosa masa lalu. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, kita diajarkan bahwa jika kita mengakui dosa-dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Bahkan di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata bahwa Allah sendiri menghapus dosa pemberontakan kita dan tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita lagi. Jelas hal ini bukan berbicara tentang kemampuan Tuhan untuk mengingat, melainkan karena di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan memilih dan memutuskan untuk tidak mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan kita. Yesus memberikan teladan yang luar biasa tentang cinta yang tidak menyimpan kesalahan orang lain ini. Contohnya pada saat ia menghadapi Petrus yang telah menyangkalinya sampai 3 kali. Petrus yang pernah berkata kepada Yesus bahwa ia bahkan rela mati bersama Yesus. Petrus jelas pernah terbukti sebagai orang yang tidak dapat dipercayai. Namun di suatu pagi di tepi danau Galilea setelah kebangkitan Kristus, tidak sekalipun Yesus mengungkit-ungkit kesalahan Petrus bukan. Inilah contoh kasih sejati yang memberikan anugerah pengampunan yang membebaskan orang yang bersalah. Kasih Kristus yang membebaskan Petrus dari rasa takut dan bersalah karena dosa-dosanya. Kekasih hati Tuhan, kita sebagai orang tua dipanggil untuk meniru sikap pengampunan Tuhan ini di dalam membesarkan anak-anak kita. Pengampunan adalah pilar dari kasih yang sejati. Ketika kita memberikan pengampunan kepada anak-anak kita membuka jalan bagi penyembuhan dan pertumbuhan mereka. Sebaliknya, mempertahankan catatan kesalahan masa lalu mereka hanya akan membawa kepedihan hati dan hambatan dalam hubungan kita
dengan mereka. Ketika kita memaafkan dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, hal itu akan membangun hubungan kita dengan sesama. Pasangan atau teman akan merasa lebih aman dan nyaman karena tahu bahwa kesalahan mereka tidak akan terus diungkit kembali di masa depan. Ketika kita memilih dan memutuskan untuk memaafkan dan tidak menyimpan kesalahan sesama, kita membuka pintu untuk pertumbuhan dan pemulihan hubungan kita. Cinta sejati yang tidak menyimpan kesalahan orang lain akan menciptakan kondisi yang membuat orang lain merasa lebih bebas untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa takut dihakimi atau dihukum terus-menerus karena kesalahan mereka. Hal ini akan membuka ruang untuk komunikasi yang jujur dan terbuka yang sangat penting di dalam membangun suatu hubungan. Mungkin kita berpikir, kalau kita terus-menerus melakukan hal ini, kapan mereka jera? Kekasih hati Tuhan, jangan ambil fungsi dan peran Roh Kudus yang mempertobatkan manusia. Kita tidak mampu. Kita pasti kecewa. Jangan ambil porsi Tuhan untuk mengubahkan manusia, karena kita tidak sanggup melakukannya. Bagian kita adalah mentaati firman Tuhan untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain kepada kita. Bagian kita mentaati Tuhan karena kita mengasihi Dia yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Selain itu, tahukah kita bahwa ketika kita memilih untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain, hal itu juga akan membantu pertumbuhan pribadi kita. Karena setiap kali kita memilih untuk memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain, bukankah hal itu membawa kita semakin menyerupai Kristus, Tuhan yang telah melakukannya terlebih dahulu kepada kita? Maka marilah kita memulainya dari hari ini, meneladani Dia yang memilih dan memutuskan untuk tidak lagi menyimpan catatan dosa-dosa masa lalu. Case closed. Tidak diingat-ingat lagi, tidak diungkit-ungkit lagi. Menghapusnya bersih, sama seperti semua kesalahan kita telah dihapusnya bersih oleh darahnya yang suci dan mahal itu. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas teladan pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak menyimpan catatan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang kudus Kristus yang telah mencuci bersih setiap dosa-dosa kami. Terima kasih untuk tidak mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk juga dapat melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kami dan memutuskan untuk tidak mengingat-ingat lagi kesalahan mereka. Ini doa kami Tuhan.
Tolonglah kami, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.